Kenapa saat ini lebih heboh dan lebih mengagetkan? Karena berita yang berkembang terakhir itu Kevin Dix, teman-teman, kontraknya tidak diperpanjang oleh pernyataan ini sungguh sangat menyakitkan ya, karena kita berharap seluruh pemain-pemain keturunan atau pemain diaspora ini, kita berharap memang menit bermainnya itu setelah bergabung dengan timnas Indonesia harusnya lebih baik dan lebih baik begitu. Beberapa pemain diaspora kita yang bermain di klub-klub elit Eropa itu justru setelah bergabung dengan timnas Indonesia ada yang menit bermainnya kemudian menjadi turun begitu kan ya. Ada juga yang dilepas oleh klubnya. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Apakah ada hubungannya dengan timnas Indonesia atau ada hubungannya dengan netizen apakah ada kaitannya dengan itu? Tentu itu juga perlu penalaran, perlu pembuktian yang cukup mendalam ke arah sana. Jadi cukup mengherankan dan kabarnya Jakob Ngestrup ini mencoba untuk menghubungi atau mencoba untuk mempertanyakan kenapa Kevin Dix ini oleh manajemen tidak diperpanjang. Nah, kita tahu apa. Nah, kita netizen cukup diam, cukup menyimak, cukup membaca berita-beritanya gitu loh. Jangan sampai kemudian karena kita sebagai orang Indonesia kan kadang-kadang suka tersinggung juga tuh. Bahwasanya, "Weh, itu pemain Indonesia, kenapa kau perlakukan kayak gitu?" gitu kan. "Wah, itu kacau, itu ndak bisa seperti itu. Kita harus turun tangan. Ayo kita rame-rame serbu akun Copenhagen yang memperlakukan pemain timnas Indonesia seperti ini, seperti habis sepah, habis apalah istilahnya itu ya. Jadi habis manis sepah dibuang lah, kayak gitu. Jadi nanti kau rame-rame pula ke sana untuk marah-marah gitu. Itu kan sesuatu yang tidak baik ya. Jadi tidak apalah, kita tidak perlu masuk ke ranah itu. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak. Teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini teman-teman. Apa kabar? Semoga hari ini kita semua sehat, keluarga sehat, dan tentu panjang umur, banyak rezeki, dan semualah yang baik-baik. Semoga keluarga kita senantiasa ada di lingkaran yang baik-baik itu teman-teman. Hari ini kita akan kembali membahas tentang berita yang sangat penting tentunya. Kenapa penting? Karena ini berkaitan dengan pemain timnas Indonesia yang beberapa bulan terakhir sejak kualifikasi Piala Dunia ya, menjelang kita melawan Jepang, kemudian sosok yang satu ini adalah sosok yang begitu sangat trending ya di sosial media, bahkan di media-media mainstream juga seperti itu. Sosok yang satu ini adalah sosok yang menghiasi pemberitaan di media-media olahraga, termasuk teman-teman yang mencoba untuk memberitakan sosok pemuda asal Maluku. Siapa dia teman-teman? Dia adalah Kevin Dix. Nah, kabar terbaru Kevin Dix ini cukup mengkhawatirkan kita semua sebagai pecinta timnas Indonesia, karena Kevin Dix ini adalah pemain yang baru bergabung dan baru memiliki satu caps ya bersama timnas Indonesia. Ketika itu diturunkan oleh Sintayong pada saat melawan Jepang, dan naas buat Kevin Dix, kakinya sedikit terkilir ketika beradu atau kontak fisik dengan pemain Jepang. Namun pada saat dia
bukan terjatuh sih, pada saat dia melakukan tumpuan begitu, nah sedikit apa, ada tumpuan yang tidak benar sehingga kelihatan sekali kakinya agak sedikit terkilir dan langsung diganti oleh Sintayong karena tentu ini akan sangat mengkhawatirkan kalau tidak langsung diganti, dikhawatirkan akan lebih parah dan besok ya kalau tidak salah waktu itu langsung kembali ke Denmark ke klubnya karena tentu juga tidak terlalu baik ya berlama-lama di sini. Di samping itu juga tidak bisa memperkuat timnas Indonesia, lebih baik memang memulihkan cederanya di klubnya begitu kan sambil beristirahat. Nah, kenapa saat ini lebih heboh dan lebih mengagetkan? Karena berita yang berkembang terakhir itu Kevin Dix teman-teman kontraknya tidak diperpanjang oleh Copenhagen. Ini sangat-sangat mengejutkan kita karena kita tahu bahwa Kevin Dix ini adalah pemain yang selalu menjadi starter ya di Copenhagen setiap kali menjalani pertandingan-pertandingan dan Kevin Dix ini adalah salah satu pemain yang menit bermainnya juga cukup tinggi karena selalu diberikan kesempatan. Bahkan tidak jarang pemain keturunan Indonesia asal Maluku ini itu mencetak gol. Baru-baru pertandingan terakhir itu ketika melawan salah satu tim di Skotlandia, dia juga mencetak gol melalui penalti teman-teman ya. Jadi ini memang sangat mengejutkan. Ternyata manajemen itu memilih untuk tidak memperpanjang Kevin Dix. Dan pernyataan ini sungguh sangat menyakitkan ya karena kita berharap seluruh pemain-pemain keturunan atau pemain diaspora ini kita berharap memang menit bermainnya itu setelah bergabung dengan timnas Indonesia harusnya lebih baik dan lebih baik begitu teman-teman. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Beberapa pemain diaspora kita yang bermain di klub-klub elit Eropa itu justru setelah bergabung dengan timnas Indonesia ada yang menit bermainnya kemudian menjadi turun begitu kan ya, ada juga yang dilepas oleh klubnya. Saya tidak tahu apa penyebabnya, apakah ada hubungannya dengan timnas Indonesia atau ada hubungannya dengan netizen kita yang kita tahu kita punya netizen ini sangat-sangat frontal ya, sangat-sangat tidak bisa dikendalikan apabila sedang bergejolak begitu. Netizen-netizen kita begitu. Apakah ada kaitannya dengan itu? Tentu itu juga perlu penalaran, perlu pembuktian yang cukup mendalam ke arah sana ya. Karena ya tapi kita tahu bahwa ada banyak pemain-pemain kita yang mestinya harus bermain bagus di klubnya itu justru ketika ini mungkin hanya sebuah kebetulan ya, tapi ketika memang bergabung di timnas Indonesia justru tidak mendapatkan tempat yang reguler di klubnya seperti itu. Nah, salah satu contoh terakhir adalah Kevin Dix teman-teman. Kita tahu Kevin Dix ini adalah pemain yang sangat sebetulnya dibutuhkan tenaganya. Bahkan pelatih Copenhagen itu siapa namanya Jakob Nestrup ini justru terkejut dan agak sedikit heran dan mungkin tepatnya agak marah begitu karena Kevin Dix ini selalu dipercaya oleh Jakob Nestrup ini untuk membantu dia dalam rangka menerapkan strategi ketika bertanding di kompetisi atau Liga Super di Denmark teman-teman ya. Jadi cukup mengherankan dan kabarnya Jakob Nestrup ini mencoba untuk menghubungi atau mencoba untuk mempertanyakan kenapa Kevin Dix ini oleh manajemen tidak
diperpanjang. Nah, kita tahu, semoga saya tidak salah, kontrak Kevin Dix ini akan berakhir di 25 Juni 2005. Berarti kalau dari sekarang, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan lagi, otomatis jika tidak diperpanjang, maka Kevin Dix ini akan tidak memiliki klub, teman-teman. Ya, sebelum nanti kita berharap kepada pengusaha-pengusaha Indonesia yang memiliki klub di luar negeri, ya minimal mencoba untuk berkomunikasi dengan Kevin Dix ya, karena kita tidak boleh dan kita tidak boleh membiarkan Kevin Dix ini tidak memiliki klub sementara kita sangat membutuhkan tenaganya, begitu teman-teman. Nah, sedikit saya ingin memberikan gambaran bahwasanya dia lahir di Apeldoorn, semoga saya tidak salah menyebutnya, Belanda, di tanggal 26 Oktober 1996. Itu artinya Kevin Dix ini sedang mengalami fase terbaik di dalam karir sepak bolanya. Dengan usianya yang segitu juga, tentu kita berharap Kevin Dix ini tetap memiliki klub, begitu. Nah, lalu kemudian dia bergabung bersama Copenhagen itu di tahun 2024. Sebelumnya dia bermain di beberapa klub Eredivisie di Belanda, kemudian ke Italia, kemudian beberapa klub Italia, ada Empoli juga, ada AGF, ada Fiorentina. Fiorentina ini dia terakhir bermain di Fiorentina sebelum kemudian dibeli oleh Copenhagen, teman-teman ya. Jadi dia sudah menciptakan 11 gol dengan cap 98. Cukup luar biasa, dan itu sebabnya Kevin Dix ini menjadi perbincangan di Indonesia, karena memang dia berketurunan Indonesia, begitu kan ya. Separuh darahnya adalah darah Indonesia, dan pada saat itu memang tarik ulur ya, keinginan untuk bergabung dengan timnas Indonesia atau memperkuat timnas Indonesia pemain ini, karena dia juga berharap ya, karena memang dia pemain bagus, dipanggil oleh Ronald Koeman untuk memperkuat timnas Belanda, tapi tampaknya tidak kunjung panggilan itu datang, dan akhirnya dia memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia. Setelah kemudian dikatakan dari beberapa perbincangan, Kevin Dix ini mengatakan bahwa dia cukup lega, dia cukup senang bisa berpindah ke warga negaraan begitu, dan cukup bangga karena bisa membela tanah leluhurnya begitu. Namun teman-teman, pada akhirnya Kevin Dix ini hanya bermain di babak pertama sebelum akhirnya diganti oleh Sandy Walsh waktu itu karena mengalami cedera, dan tidak terlalu menyenangkan debutnya di GBK, karena waktu itu kita juga digempur habis-habisan oleh Jepang ya, dan akhirnya kita kalah dengan skor yang cukup telak begitu kan ya. Dan karena itu kita berharap Kevin Dix ini tidak lama nanti, di 5 bulan ke depan itu tidak memiliki klub, karena kita masih punya klub pengusaha Indonesia yang memiliki klub elit di Eropa, terutama ada Como di Serie A Italia begitu, Hartono Bersaudara, pemilik Jarum. Tentu ini harapan besar untuk kita kalau seandainya Kevin Dix ini terlontang-lantung begitu, harus segera diselamatkan pemain ini, karena ini adalah aset negara sebetulnya, teman-teman. Lalu kemudian apalagi ya, tahun lalu Kevin Dix ini sebetulnya sempat diminati oleh klub Liga Jerman. Anda tahu mungkin siapa?
ya lewat Bundesliga begitu teman-teman ya. Ada Mönchengladbach begitu. Dia berminat untuk membeli Kevin Dix, namun sayang waktu itu Copenhagen tidak melepasnya, dan seandainya waktu itu Copenhagen melepasnya, tentu kita melihat Kevin Dix sudah bermain di Bundesliga. Secara level tentu lebih baik bermain di Bundesliga karena tentu liganya juga lebih kompetitif begitu ketimbang di Denmark. Tapi Copenhagen tidak melepasnya. Namun anehnya pada saat Kevin Dix ini selalu memiliki menit bermain atau istilahnya selalu bermain secara reguler begitu, tapi justru mengagetkan dia tidak diperpanjang begitu, dan dikatakan oleh manajemen bahwa silakan Kevin Dix kalau mau mencari klub di 6 bulan atau pada saat nanti kontraknya selesai, itu tidak ada masalah. Tentu kita semua sebagai pecinta timnas Indonesia bersedih ya teman-teman ya, karena kita tidak ingin para pemain-pemain diaspora kita ini menjadi menjadi pemain yang tidak jelas di Eropa sana. Kita berharap ketika dia bermain di timnas Indonesia ada banyak klub-klub elit Eropa atau apalah tentunya yang berminat memakai jasanya. Di samping itu secara otomatis negara kita Indonesia ini menjadi juga terbawa oleh oleh penampilan mereka nantinya di klubnya begitu. Karena tentu seperti halnya JICS ketika berlaga di Serie A Italia begitu, dan terakhir JICS mampu mencetak gol ke gawang Juve, tentu itu adalah sejarah. Jadi JICS sudah mengukir satu legacy untuk diperbincangkan mungkin 2-30 tahun yang akan datang, bahwa ada anak Indonesia yang pernah mencetak gol di Liga Serie A Italia, dan bukan main-main, gawang Juventus yang dibobolnya begitu, dan ini tentu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Nah, kita berharap Kevin Dix juga tidak berlama-lama ya untuk tidak memiliki klub, dan saya yakin kita semua percaya bahwa Kevin Dix adalah pemain yang multi talent gitu kan ya, multi talentanya sangat kompleks dan tentu mudah untuk mendapatkan klub. Nah, untuk teman-teman netizen sekalipun ini tentunya tidak ada kaitannya sama sekali, biarkan Kevin Dix itu mengembangkan dirinya nantinya, tidak perlu Anda terlalu banyak mencampuri urusan-urusan hal yang seperti ini gitu kan ya. Sampai-sampai misalnya ada yang maki-maki lagi gitu kan, klub Copenhagen yang macam-macam pula kau bilang nanti di situ gitu. Jadi itu tentu tidak membuat suasana pemain ini menjadi nyaman pada saat seperti itu. Jadi kita biarkan saja mereka menjalani dan berkomunikasi dengan berbagai klub atau berbagai elit sepak bola yang ada, yang mereka kenal begitu, untuk terus bagaimana upaya mereka bagaimana terus meningkatkan kualitasnya gitu loh. Lebih-lebih tidak memiliki klub nantinya seperti apa. Nah, kita netizen cukup diam, cukup menyimak, cukup membaca berita-beritanya gitu loh. Jangan sampai kemudian karena kita sebagai orang Indonesia kadang-kadang suka tersinggung juga tuh, bahwasanya, weh itu pemain Indonesia kenapa kau perlakukan kayak gitu kan. Wah itu kacau, itu ndak bisa seperti itu, kita harus turun tangan, ayo kita rame-rame serbu akun Copenhagen yang memperlakukan pemain timnas Indonesia seperti ini, seperti habis sepah, habis apalah istilahnya itu ya. Jadi habis manis sepah dibuang lah, kayak gitu. Jadi nanti
kau rame-rame pula ke sana untuk marah-marah gitu. Itu kan sesuatu yang tidak baik ya. Jadi tidak apalah, kita tidak perlu masuk ke ranah itu. Pada intinya pelatih ke Copenhagen ini Jacob Nylstrup ini sebetulnya masih ingin si Kevin Dix ini terus bermain di Copenhagen. Nah, berita yang terus berkembang itu tentu sosok pelatih ini juga akan mencoba untuk berkomunikasi dengan manajemen gitu, menanyakan sesungguhnya apa yang terjadi, apakah ada klausul kontrak yang tidak bisa sejalan, yang tidak bisa disepakati, atau ada hal-hal lain gitu loh. Karena kalau kualitas pasti nggak ada masalah dengan kualitas gitu kan. Karena kita tahu Kevin Dix itu ya kita tahu sendirilah bagaimana kiprah mereka di Copenhagen gitu kan ya. Jadi kita semua berdoa semoga Kevin Dix ini bisa menerima keadaan yang seperti ini begitu, dan kita berdoa semoga timnas Indonesia nantinya juga terus berkembang, terus punya nama, terus dikibarkan dan terus dibicarakan di level dunia begitu atas kehadiran pemain-pemain keturunan Indonesia ini yang melalang buana juga di Eropa sana begitu. Kevin Dix, ada Mesirges, ada Eliano, ada Orat Mangun di Swedia, kemudian Sandy Walsh, Rafael Strijk di Australia, Justin Hapner di Wolves. Jadi semoga semuanya bisa mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Jadi saya rasa itu teman-teman berita terburuk ya menurut saya perihal tentang bagaimana Kevin Dix ini diputus kontraknya begitu saja di klubnya. Semoga ada berita-berita baik terkait dengan Kevin Dix selanjutnya. Terima kasih, semoga berita ini bermanfaat. Kita akan coba update besok atau lusa terkait dengan perkembangan Kevin Dix ini di Copenhagen. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.